Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Raid Sadat Kusatuddin dengan nomor MPN 257820076 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan 1, yang dimana di sini saya akan mengerjakan dari lab modul 11.5.5 yang dimana membahas tentang subnet and IP4 network. Oke, di sini sudah saya download. Harus langsung saja kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer ya. Oke, di sini sudah ada beberapa device ya seperti PC, switch, router ISP switch, ISP server dan juga ISP workstation. Mana di sini juga kita sudah disediakan addressing table. Sudah ada beberapa IP address, namun juga ada beberapa yang belum ada karena kita harus menambahkan IP address dan menentukan sendiri ya. Lalu di sini ada tiga objektif. Ada objektif yang dimana isinya ada tiga part yaitu design and IP4 network subnetting scene, configure the device, and test and troubleshoot the network. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menentukan IP address dari dan subnet mask dari beberapa device yang masih belum ada IP address dan subnet masknya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu yang dimana di switch A itu di LAN A itu memerlukan 50 host dan juga LAN B itu memerlukan 40 host. Nah, di sini eh, untuk di sini untuk apa namanya untuk mm, di sini kita lihat terlebih dahulu ya kebutuhannya ya. Nah, lalu kita untuk menentukan kan kita akan melakukan subnetting nih. Nah, untuk menentukan subnettingnya kita eh, perlu cek terlebih dahulu prefix yang ingin kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini karena kita mencari yang lebih dekat prefix ya dari host masing-masing host ini. Nah, karena kan yang paling dekat tuh prefix /26 ya. /26 yang dimana /26 itu hostnya ada 24. Nah, sedangkan kalau prefix /27 itu isi hostnya ada 32. Di mana 32 itu masih di bawah dari 50 host dan juga 40 host. Makanya kita menggunakan prefix dari /26. Nah, di sini nanti kita akan pada inter customer router itu nanti IP address-nya adalah 192.168.0.1 yang dimana satu ini kan kita sudah membagikan subnetting kan yang dimana di LAN A ini mempunyai 64 host yang dimana 64 host itu eh, IP paling awal dan juga paling akhir itu jadi ID network dan juga eh, broadcast ya. Jadi rentan hostnya itu dari 1 sampai 60 60 ya 63 ya. Oh sorry. 1 sampai 62. 63-nya itu broadcast. Nah, di sini juga sama. Tadi kan sampai 62 ya, 63 broadcast. Nah, ini dia melanjutkan dari IP yang ada di LAN A itu di sini IP yang ada di LAN B itu dari rentan kan tadi 63 ya, berarti 64 sampai 128. Nah, 127. Yang dimana 64, 65 itu menjadi 65, sorry, 64. 64-nya itu menjadi ID network, sedangkan 127 itu menjadi broadcast. Jadi rentan hostnya itu dari 66 sampai 65, kan tadi 64 ya, 65 sampai 126 itu rentan hostnya. Nah, sudah ya. Lalu kita langsung saja sudah kita tentukan ya bagian
customer router dan juga LAN A LAN B-nya. LAN B belum baru ini doang ya. Jadi nanti ini menyusul. Nah, untuk subnetmasnya karena kita sudah melakukan subnetting, kan aslinya kan 255.255.255.0 ya. Nah, karena kita sudah melakukan subnetting, kita kan kita mengubah salah satu angka 0 menjadi satu ya, misal 111 berkali kan satu 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 8 kali kan yang awal, terus satu satu 8 kali juga, satu 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 sampai 8 kali juga, yang keempat kan aslinya 0 semua ya, kalau biasa ya 0 semua. Nah, jadi yang 0 ini kita ubah menjadi satu, jadi 0 itu ada 7, satunya ada 1. Nah, jadi itu mengurangi hostnya, kita memperbanyak kita memperbanyak jaringannya, tetapi kita mengurangi hostnya. Jadi hostnya itu di sini 255, 255, 255, 200, 255 dikurang dengan eh, kan diambil satu nih. Jadi kita ubah satu kan. Di angka magic itu satu itu 192.32 kan. Nah ini kita kurangin kan 192. 255 kan aslinya 256 kan. 256 dikurang 192 itu hasilnya adalah 192. Nah makanya eh benar kan? Salah. Saya cek di kalkulator dulu. 255 255 dikurang 100 sorry, 256 dikurang 192. Oh ya, sorry, bukan 192. Kan tadi 255 dikurang dengan 60, dikurang dari 192 ya. Jadi itu 64. Makanya itu kita satu kelasnya kita di belakang ini kita ubah menjadi 192. Nah, jadi inti satu kelasnya semuanya di belakangnya tuh 192, bukan 0 lagi. Karena kalau 0 tuh hostnya masih 255 ya, sedangkan kalau eh, yang ini yang 64 host ini kita kurangi dari 255 dikurang 64 jadi 192. Oke, langsung saja kita melakukan penyesuaiannya. Kita lakukan konfigurasi dulu ya, terlebih dahulu ya ini. Yaitu nah ini passwordnya itu adalah, sudah ada password. Oh, sorry. Ini masih udah dikerjakan ini. Kita download lagi. Oke, saya ulang lagi. Apa ya? Ya tadi ke save. Tidak di save lagi. Ctrl O, download. Nah, oke. Kita lakukan ini ya, konfigurasi ya. Jadi kita oke kan terlebih dahulu. Kita masuk. Nah, ini udah. Kita lakukan konfigurasi di router. Kita scroll lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan password, enable secret, dan juga password login ya. Aduh, sorry. CLI. Nah, sebelum itu saya akan mengerjakan yang lebih mudah dulu ya, itu mengganti hostname ya. Kita enable, kita konfigurasi terminal, lalu kita berikan perintah host name, itu hostname-nya menjadi customer router. Sudah terganti, lalu kita akan menambahkan password ya. Yang pertama kita menambahkan enable secret dulu ya. Enable secret itu
password. Passwordnya adalah enable secret. Ya, 1, 2, 3. Oke, lalu kita masuk ke line console 0, line console 0 untuk menambahkan password di saat login ya. Untuk password Cisco ya, Cisco 1, 2, 3. Enter. Sudah, kita masukkan perintah login untuk mengetikkannya, lalu kita exit. Nah, lalu kita diminta untuk melakukan interface ya. Interface gigabit Ethernet 0/0. Dan lalu kita masukkan IP yang dimana kan tadi di gigabit Ethernet 0/0 ini kita menggunakan rentan host dari 1 sampai 62 ya. 62. Nah, kan 0 dan 0 menjadi ID network, 63 itu menjadi broadcast. Nah, kita menggunakan IP yang pertama, IP host yang pertama, yaitu kita misalkan ya, IP address 192.168.0, kita gunakan yang paling awal, yaitu 1. Enter. Oh, sorry. Belum subsetnya belum ya. 255 192. Nah, kita no touchdown, kita exit. Kita scroll lagi ini. Kita tinggal yang ini ya, interface gigabit Ethernet 0/1, yaitu IP address-nya kan tadi rentannya 1 sampai 62. Nah, 1 ini sudah dipakai buat gigabit Ethernet yang 0/0. Nah, kita melanjutkan dari subnetting pertama ya itu. Nah, yaitu dari rentan kan dari rentan 65 ya. Dari rentan 64 sampai 127. Nah, dimana 127 broadcast 64 ini adalah ID network. Nah, kita menggunakan host yang pertama yaitu 65. Guys. 92.168.0.65 karena ini host yang pertama kali. Kita masukkan sub juga 255.255.192. Sebentar. Oh, sorry. 92. Apa yang salah nih? IP address. Kenapa nih salah nih? 255. Oh, kok 292. 192. Nah, baru bisa saya. Kita no shutdown. Kita exit. Lalu kita cek ya. Cek. Sebelum kita simpan ke environment, kita cek terlebih dahulu.
Nah, ini sudah semua. Oh, tidak perlu disimpan ke environment ya. Sini udah semua, tinggal melakukan konfigurasi di LAN A dan LAN B. Di mana kita diminta untuk menentukan default gateway, IP address, lalu juga port status. Oke, kita masuk ke LAN A, kita masuk ke CLI-nya, lalu kita enter. Di sini kita masukkan, enable, lalu konfigurasi konfigur terminal, lalu kita masukkan interface VLAN 1, lalu masukkan IP address. Nah, ini IP address ya, kita gunakan host yang kedua ya. Yang awalnya kita gunakan host yang kedua. Jadi 192.168.0.2. Ya kan satu dipakai. Yang 0 juga itu jadi ID network kan. Jadi kita pakai yang kedua. Kita enter. Oh, belum. 255.255.255.192. Kita enter. Sudah. Kita kasih shutdown. Kita exit. Kita berikan perintah IP default untuk menentukan gateway-nya, IP gateway-nya. Default strip gateway itu adalah 192.168.0.1. Gimana, ini adalah IP yang kita masukkan pada gigabit Ethernet gigabit Ethernet 0/0. Kita enter. Default from T ya. Sudah, kita exit. Oh, nggak usah. Kita interface. Ini udah ya. Bentar, kita cek ya. Oh, sudah. Tinggal LAN yang B. Kita exit. Kita masuk ke LAN yang B. CLI, kita lakukan hal yang sama ya. Enable. Configure terminal. Lalu kita masukkan interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address. Gimana IP address-nya adalah host kedua dari subnetting kedua. Itu 192.168.0. Tadi kan 65 ya. Sekarang 66. 255.255.192. Enter. Sudah, kita shutdown. Kita exit. Lalu kita masukkan IP gateway-nya. IP default gateway itu 192.168.0.65. 65. Nah, ntar kita exit. Sudah, coba kita cek ya. Sudah berhasil. Sudah, tinggal PC A dan juga PC yang B. Kita exit. Ini kita menambahkan IP ya. Config. Desktop IP configuration. Di sini kita kasih IP yang paling terakhir. IP yang paling terakhir itu IP hostnya ya. 192.168. IP terakhir itu adalah IP broadcast dikurang 1. IP broadcastnya kan adalah 63 ya. Dikurang 1 yaitu 62. Sini kita ganti nolnya jadi 192. Lalu IP default gitu ya, itu udah 192.168.0.1. Kita udah ya. Masuk ke PCB, kita desktop IP configuration, kita masukkan 192.168.0. Nah, ini untuk IP before PC mainnya kita memakai IP host yang kedua, yaitu
default gateway dari apa namanya, dari dari IP default gateway-nya ditambahin satu. IP default gateway-nya kan 64 ya, 65. Ini 66 kan. 66. Enggak dong. Oh, ini akhir, sorry sorry. IP akhirnya itu adalah IP broadcast dikurang satu. IP broadcastnya itu 197. Ini satu sembilan satu dua tujuh, 126. Kita ini 192. Di sini kita ganti 192 68 titik 0 titik default gateway-nya itu eh, ID network tambah satu, yaitu satu. Coba. Kita cek ya, mana ini cek result. Hop, default gateway-nya salah di PCB. Oh, ini satu ya, 60 65 65. Coba kita cek. Yap, sudah benar ya. Skor 23/23, item count-nya 23/23, IP-nya 15/15, skornya 15/15, ordernya 3/3, skor 3/3, physical 5/5, skor 5/5. Oke, sudah semua. Coba kita cek lagi. Apakah ada yang harus kita kerjakan kembali? Test and troubleshoot. Ping. Kita pakai aja. Ping. Mana? Sep. Ping. Ping comment to the slot. Termain PCA communication with default gateway. Ini berarti. Ini ya. Halo. Oke, sudah sukses semua ya. Coba kita delete nih, mana delete semua. Kita cek PCA ke PCB. Successful PC. Kok sini? Coba. Wow, beda ini ya, beda. Ini ke sini. Successful. Ini ke sini. Oh, beda. Kalau, aduh. Ini sini. Pilot. Ya, bisa. Ngomong bisa. Ini ke sini. Successful ya. Ini ke sini sudah full ya. Apa lagi? Sudah kita tentukan, sudah semua. Mungkin cukup ya. Untuk video kali ini cukup. Ya, sudah cukup ya, sudah benar semua. Mungkin bakal saya akhiri ya video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah dalam menyampaikan informasi.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.